Dangu ke dia kesadayanannya. Teu aya hubungan anak sama sekali. Teu nyambung. Gak ada kaitannya belas antara tesisnya Kiai Imaduddin, lamun cek orang mah hasanah ilmu pernasapan, dengan konflik internal yang terjadi akhir-akhir ini, yang suka ditayangkan di medsos, bahkan kadang-kadang live itu, antara si A, si B, dan si C, yang konon katanya mereka semua itu termasuk orang-orang yang mendukung Kiai Imaduddin. Kartos je. Sebab setahu saya, dari saat pertemuan di Benda Kerep beberapa waktu yang lalu, baik pra ataupun sesudahnya, Kiai Imaduddin itu selalu tampak percaya diri, bukan semata-mata didukung atau tidak didukung siapapun, bukan. Melainkan beliau terus maju dengan percaya diri, karena beliau yakin ini adalah sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan. Ya, lamun istilah nama, jika benar ini adalah istihad, jika salah beliau siap dilaknat. Begitu. Itulah makanya kami sebagai organisasi yang mewadahi silaturahim para Duriyah Wali Songo Indonesia merasa perlu untuk mendukung beliau. Faham je? Bukan 100% membenarkan, bukan. Tapi mendukung. Karena kebenarannya kan sedang digali. Kebenarannya sedang dicari. Nah, menggali dan mencari menuju kebenaran, itu namanya perjuangan. Nah, kalau kemudian ada orang-orang yang mendukung perjuangan beliau, boleh-boleh saja, monggo, sah-sah saja, siapa saja boleh, yang penting tidak ngerecoki. Begitu kata beliau juga. Tidak ujuk-ujuk merasa menjadi orang penting, yang paling pinter, yang paling tahu, apalagi sok tahu. Namun cek bahasa Sunda mangirakeun. Sebab bagi kami, selain Kiai Imaduddin, siapapun yang ikut-ikut berjuang di belakangnya adalah bukan siapa-siapa. Ya, kecuali Gus Mogi ya. Kalau Gus Mogi ini kan CS beliau dari lahir. Nah, begitu ya. Demikian pula seandainya ada ormas-ormas yang kemudian baru dibentuk untuk mendukung perjuangan beliau, ya monggo, bagus. Saya mah setuju itu. Asal bisa sejalan, seiring bersama, bersinergi, bahkan bisa menjadi garda terdepan dalam perjuangan beliau. Itu kan hebat atuh. Lebih powerful lah mencek bahasa kiwari. Adapun kemudian di antara ormas-ormas itu ada sedikit misunderstanding. Ya, no masalah internal ya. Di dalam organisasinya. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang saling mengejek, ada yang saling membuka aib di medsos. Ya, kalau menurut saya itu mah cemen ya, menggelikan. Bahkan kemarin sekretaris saya bilang, asal sepertos ningali murang kali, yai. Kayak lihat film Shinchan aja katanya, lucu, menggemaskan, tapi ya kadang-kadang menyebalkan. Ini kata sekretaris saya ini, melihat orang-orang yang live di medsos saling mengejek, saling membuka aib, saling merendahkan. Nggak lucu ya. Kenapa nggak lucu?
Harusnya usia yang sudah tua menghantarkan pemiliknya semakin dewasa. Saudaraku yang budiman, itu semua yang konflik-konflik internal itu gak ada hubungannya dengan perjuangan Kiai Imaduddin. Yang seperti tadi barusan saya sampaikan, ada atau tidak ada yang mendukung perjuangan beliau, beliau mah tetap jalan terus. Karena kebenaran itu kan kudu diperjuangkan hingga menemukan jalannya. Kartos je, alhamdulillah. Lah kalau ada yang menghubung-hubungkan, katanya tim Kiai Imaduddin rungkat karena satu dengan yang lain ada yang saling cekcok dan lain-lain, maka itu jelas sangat tidak benar. Itu kerjaan orang-orang yang kurang ngopi saja yang menghubung-hubungkannya. Itu adalah kerjaan orang-orang yang memang tidak suka kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu menemukan jalannya. Paham je? Apalagi kemarin saya dapat informasi nih saudaraku sekalian. Katanya ada kejadian yang cukup aneh di dalam tubuh organisasi masyarakat yang mendukung Kiai Imaduddin. Apa itu ya? Laskar Sabilillah ya, yang Kiai Abbas Buntet itu loh. Katanya ada beberapa organisasi, namanya Majelis Taklim dan Pesantren, yang bernaung di bawah Laskar Sabilillah, yang dengan bersamaan mengundurkan diri. Ini menurut saya aneh bin ajaib. Kenapa demikian? Sebab setahu saya Laskar Sabilillah itu anggotanya person to person, orang per orang, bukan lembaga per lembaga kemudian masuk menjadi anggota Laskar, bukan, tapi per orang. Lah kenapa tiba-tiba yang mundurkan diri atas nama lembaga Majelis Taklim, yang mundurkan diri atas nama pesantren? Dah, ini mau pasti disengserikan ku Kiai Abbas, oke. Nggih, Gus. Kata beliau mah menggelikan. Masya Allah. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ya mungkin bisa jadi ini dimaksud untuk melemahkan perjuangan saudara-saudara kita yang mendukung Kiai Imaduddin. Tapi ya malah ketinggalan lucu aja. Kelihatan kalau skenario ini belas gak ngaruh, kurang cerdas. Masya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Monggo, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat je. Tetap semangat dan ingatlah saudaraku sekalian, jaga lisan, jaga perilaku, jangan saling mencaci apalagi menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Apalagi, maaf ya, seperti tetangga sebelah yang menyamakan manusia yang lain dengan istilah binatang hanya karena tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan. Masya Allah, jangan je memalukan. Saudaraku yang budiman, ingat, hidup ini selalu berbanding lurus. Tanam kebaikan, niscaya akan berbuah kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Perlakukanlah saudaraku yang budiman orang lain itu sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.